Penyidik tidak akan berfokus kepada CCTV, tapi lebih berfokus kepada keterangan-keterangan, kesaksian, visum, dan bukti-bukti fisik yang ada. Begitu, ya. Penyidikan ini seperti apa ke depannya, termasuk apakah nanti ada peningkatan tersangka atau belum. Nah, itu nanti akan digelar perkarakan. Tapi mengingat perkara ini sebenarnya sederhana dan pembuktiannya juga mudah, visumnya juga ada, saksi-saksi juga sudah menerangkan. Jadi ada potensi terlapor akan menjadi dalam posisi tersangka. Tapi nanti setelah gelar perkara. Ketika pekerja rumah tangga di dalam negeri tidak mampu dilindungi negara dengan regulasi hukum yang sudah cukup banyak sebetulnya ya Bang ya, termasuk beberapa konvensi yang sudah diratifikasi oleh Indonesia, maka akan menjadi hal yang tidak mudah untuk kita melindungi pekerja migran kita yang berprofesi sebagai PRT di luar negeri. Era sendiri gimana bakalan ada yang ditetapkan sebagai tersangka gitu? Dalam hal ini terlapor gitu. Belum tahu kalau masalah itu. Enggak maksudnya Nggak bisa, akan boleh kuasa gitu. hukum yang jawab. Ya. Nggak apa-apa, bayar yang jawab, jawabannya belum tahu. Daerah mungkin gimana akhirnya ditempati oleh mungkin. LPSK dan Bu Rika juga. Nah, itu Ya, jawabannya saya Mbak. mau mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Ibu Rika Diah Pitaloka dan pihak LPSK, terus lawyer-lawyer saya yang baik ini. Terima kasih banyak. Bang Deo menegaskan Bang, berarti bukti CCTV udah berhasil diambil dari rumah terlapor ya Bang? Atau Nah, gimana? jadi begini, sebenarnya pembuktian itu nggak perlu juga rumit-rumit pakai CCTV ya. Jadi yang penting ada visum, ada bukti fisik, kemudian ada pengakuan-pengakuan, ada keterangan-keterangan dari saksi, itu sebenarnya cukup. CCTV itu biasanya pendukung, tapi kalau ada bisa. Tapi biasanya CCTV kalau di dalam suatu wilayah rumah tangga itu dia punya daya tahan cuma 2 minggu sampai 1 bulan, lebihnya kehapus kan. Jadi kita rasa penyidik tidak akan berfokus kepada CCTV, tapi lebih berfokus kepada keterangan-keterangan, kesaksian, visum, dan bukti-bukti fisik yang ada. Begitu, ya. Tapi Kak Hera sendiri gimana rasanya akan sebentar lagi akan ada jadi tersangka mungkin? Ya. Ya, alhamdulillah kita ikutin prosesnya aja. Cukup ya. Ibu, boleh satu lagi pertanyaannya? Ini kan terkait undang-undang perlindungan pekerja rumah tangga ya. Bagaimana sebagai anggota DPR mensosialisasikan undang-undang ini karena banyak korbannya yang tidak mengerti hukum Nah, dan tidak berani kasus lapor? ini justru juga penting. Jadi ini bukan hanya kasus tentang Hera dan Bunia, ini dari yayasan yang juga kemudian mendampingi sampai visum. Nanti akan ada pemeriksaan sebagai saksi, dan artinya ini undang-undang yang penting untuk siapa saja sebetulnya. Apalagi di era sekarang kalau kita suami istri bekerja itu pasti ada PRT begitu. Meskipun di dalam undang-undang PRT tetap mengakomodir aspek-aspek sosiologis gitu dalam hubungan kerja, tidak kaku sebagai pekerja formal yang seperti di industri, tetapi tetap ada yang terpenting itu adalah perlindungan hak dan martabat si pekerja rumah tangga sebagai manusia. Yang sebetulnya kalau nggak pakai hukum pun di dalam agama manapun tidak boleh ada perlakuan kekerasan terhadap siapapun begitu. Kalau ada masalah ketidakpuasan dia bisa dikembalikan ke yayasan lalu dibicarakan dengan baik-baik begitu ya. Ini menjadi atensi kita semua, dan sekali lagi Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga itu adalah batu uji bagaimana Indonesia mampu melindungi PRT tidak hanya di dalam negeri tapi di luar negeri juga, karena kita salah satu pengirim pekerja migran yang berprofesi sebagai pekerja rumah tangga. Ketika pekerja rumah tangga di dalam negeri tidak mampu dilindungi negara dengan regulasi hukum yang sudah cukup banyak sebetulnya ya Bang ya, termasuk beberapa konvensi yang sudah diratifikasi oleh Indonesia, maka akan menjadi hal yang tidak mudah untuk kita melindungi pekerja migran kita yang berprofesi sebagai PRT di luar negeri. Contoh kasus kemarin yang terakhir ramai ada kekerasan terhadap PRT di Malaysia kalau saya tidak salah, kepolisian Malaysia langsung dicari, semua pelakunya langsung ditahan begitu. Karena ini adalah wajah negara begitu. Kalau orang-orang masyarakat yang bekerja
tidak bisa dilindungi dalam profesi seperti ini, bagaimana dengan profesi yang lain? Padahal ini kan benar-benar ngurusin rumah tangga gitu. Bahwa kemudian ada persoalan seperti saya dengan PRT saya atau kita semua, itu hal yang harus dibicarakan. Tidak ada normalisasi terhadap kekerasan dalam bentuk apapun. Cukup ya? Pendampingan untuk Punya aku, Bu. baru selesai BAP penyidikan terhadap Hera sebagai pelapor dan korban. Jadi baru selesai BAP penyidikan Hera sebagai pelapor dan korban, ya, terhadap laporannya terkait dugaan penganiayaan ringan yang dilakukan oleh Bu Erin, ya. Jadi ini ada Heranya, kemudian ada juga pendamping dari LPSK, kemudian juga ada dari DPR RI, yaitu Bu Rike Diapitaloka. Ya, jadi kami memang mendampingi, nggak janjian sih, tapi bersamaan memang punya kepentingan sama dalam rangka membela rakyat ya. Betul. Kita susah lagi bicara. Membela Hera deh kalau begitu ya. Jadi itu tadi. Jadi tadi ada 20 pertanyaan sudah disampaikan dan sudah selesai. Jadi kita akan mengikuti prosedur berikutnya dari penyidikan ini. Setelah Hera nanti beberapa lain saksi, baru kemudian nanti terlapor yaitu Bu Erin sendiri. Setelah itu menurut penyidik akan diadakan gelar perkara mengenai status penyidikan ini seperti apa ke depannya, termasuk apakah nanti ada peningkatan tersangka atau belum. Nah, itu nanti akan digelar perkarakan. Tapi mengingat perkara ini sebenarnya sederhana dan pembuktiannya juga mudah, visumnya juga ada, saksi-saksi juga sudah menerangkan, jadi ada potensi terlapor akan menjadi dalam posisi tersangka. Tapi nanti setelah gelar perkara. Tapi itu hasil dari analisa sederhana dari tim penyidik bersama-sama dengan kami dalam konteks diskusi. Yang pertama, yang kedua juga dari pihak DPR RI, Bu Riah juga memberikan dukungan, Bu Rike Diapitaloka ya, memberikan dukungan, termasuk juga terkait dengan undang-undang perlindungan pekerja. Nah, ini akan disampaikan oleh Mbak Rike ya, mengenai ini, termasuk dukungannya terhadap jalannya proses perkara ini untuk kepentingan nanti kedepannya sebagai presiden dan untuk kepentingan yang lebih luas lagi di masyarakat kita, masyarakat Indonesia, dengan undang-undang yang baru, mengenai undang-undang perlindungan pekerja rumah tangga, undang-undang nomor 2 tahun 2026. Gak sempat baca? Dengerin aja. Klik icon text to speech, gak pakai ribet di okezone.com.